Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki meninggalkan kejanggalan yang tentunya saat ini menjadi perhatian publik. Dari penangkapan para terpidana, kasus pemerkosaan, bahkan tertangkapnya para tersangka yang sempat menjadi DPO. Selamat pagi pemirsa, saya Jeng Misti. Kita jumpa lagi dan bersama kita akan mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Ya pemirsa, pengusutan kembali kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam membuka banyak kejanggalan. Tak terkecuali dalam penangkapan salah satu DPO, Peggy Setiawan, 21 Mei 2024. Pihak keluarga pun buka suara dan berikut penelusuran tim Sergap Investigasi. Setelah mengendap 8 tahun lamanya, kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam kini memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil meringkus satu DPO pelaku pembunuhan Vina Eki. Satu DPO tersebut atas nama Peggy Setiawan alias Perong, pelaku ditangkap di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari penyidik di Krim Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Penangkapan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penggeledahan rumah Peggy alias Perong di Desa Kepongpongan, Bulog Simaja, Cirebon, Jawa Barat. Tim Sergap Investigasi menemui seorang warga yang juga tetangga rumah keluarga Peggy. Menurut Mas Nia, meski kerap mengunjungi keluarganya di Cirebon, Peggy lebih banyak menetap dan bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Kalau Peggy-nya sehari-hari sibuk apa, Ibu tahu, Ibu Mas Nia? Ya taunya kerja bangunan aja. Bangunan, oke. Terus terlibat geng motor pun juga Ibu tahu? Kalau geng motor sih ya kata ibunya sih, geng motor enggak, cuma suka sering ikut ngumpul-ngumpul gitu aja sih. Kalau kerja ikut geng motor gini sih enggak. Sebenarnya kemarin sempat pulang juga. Kemarin lebaran di sini. Oke. Pokoknya dari 8 tahun rentang itu dia sempat bolak-balik dari sini ke Bandung, sini ke Bandung ya. Sementara dalam penggeledahan oleh tim gabungan dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar, polisi menyita sejumlah barang seperti surat lahir, rapot, ijazah, kartu keluarga, 2 STNK motor, dan fotokopi KTP milik Peggy. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ada sejumlah fakta menarik dalam penggeledahan di rumah Peggy baru-baru ini. Salah satunya, penggeledahan ini ternyata bukan yang pertama kali dilakukan. Diketahui pada 2016, pasca kasus pembunuhan Vina Eki terkuak, Peggy sudah pernah digeledah. Saat itu petugas hanya membawa 2 unit sepeda motor. Namun tidak ada lagi kelanjutan dari penggeledahan di 2016 tersebut hingga kasus ini dibuka kembali pada 2024. 2016 sama, cuman 2016 kayaknya kamar saya aja yang digeledah. Yang dibawa itu motor. Berapa? 2, udah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Oh, yang lain-lainnya nggak ada? Nggak ada. Setelah Cuman dibawa itu. Motor itu sunyi, nggak ada lagi apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Adem langsung? Adem langsung. Omong aja, Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian Peggy nggak di tempat, gitu aja. Fakta kedua yakni diduga ada ketidaksamaan antara ciri-ciri Peggy yang ditangkap dengan Peggy yang identitasnya sempat disebar oleh polisi saat penetapan 3 DPO kasus pembunuhan Vina Eki pada 15 Mei 2024. Tapi kan dari data-data DPO dengan
fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikap, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sih ini di Pongpongan, usianya juga 27 tahun. Fakta lain yang juga diungkap pihak pengacara Peggy yakni bahwa pada saat kejadian tewasnya Vina Eki, Peggy tengah berada di Bandung. Dirinya juga menyinggung tentang relasi kuasa dalam kasus pembunuhan Vina Eki, di mana biasanya pelaku kekerasan merupakan pihak yang lebih berkuasa dibandingkan korban. Namun dalam kasus ini justru sebaliknya. Berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Sementara pihak kepala desa menyatakan bahwa Peggy Setiawan adalah benar warga desa Kepongpongan. Namun ia membenarkan bahwa warga tidak begitu mengenal Peggy lantaran lebih sering menetap di Bandung, Jawa Barat. Peggy Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat. Karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Makanya kami juga agak bingung nyari nama Peggy Setiawan itu istilahnya banyak nama Peggy di Kepongpongan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Dengan tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, kini polisi masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni menangkap 2 buron lainnya kasus ini. Meski sudah ada 8 narapidana dalam kasus ini, di mana 1 napi yakni Saka Tatal sudah dinyatakan bebas, namun kontroversi kasus ini terus bergulir. Selain Saka, keluarga 7 narapidana yang telah divonis seumur hidup kini mulai bersuara. Ya, pasca dibukanya kembali pengusutan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga terpidana kasus ini pun mulai buka suara. Selain kejanggalan pada saat penangkapan, mereka juga mempertanyakan tentang alibi dari para terpidana. Pertanyaannya, benarkah mereka tidak berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat malam kejadian? Sejak diumumkannya DPO baru kasus Vina Eki yang menandakan dibukanya kembali penyelidikan kasus yang sudah mengendap sejak 2016 ini muncul sejumlah fakta baru. Keluarga para terpidana yang saat ini tengah menjalani masa hukuman satu persatu mulai buka suara. Tim Sergap Investigasi mendatangi rumah salah satu keluarga narapidana kasus pembunuhan Vina Eki di Jalan Perjuangan Majasem, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kami bertemu Kosim Supriyadi, ayah dari Eko Ramadhani, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Eki yang divonis seumur hidup dan kini sedang menjalani masa tahanan. Menurut Kosim, saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki, sang anak sedang berada di kediaman ketua RT saat itu. Ya waktu kejadian tuh, Eko posisinya ada di sekelompok itu, di rumah RT. Di rumah RT? Iya. Lagi ngapain, Pak? Ya lagi namanya orang proyek tuh ya, kan kalau mingguan kan beli goreng-gorengan tuh. Pas kejadian tanggal 27 tuh, dia nggak maksudnya di situ. Eko Ramadhani diketahui sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan. Menurut Kosim, anaknya tidak mengenal Vina maupun Eki ataupun 3 orang yang ditetapkan sebagai DPO. Kosim menilai ada yang janggal saat penangkapan anaknya oleh polisi. Eko malam itu dihubungi rekannya yang lain yang juga menjadi terpidana saat ini. Mereka semua diminta berkumpul di SMPN 11. Setelah sampai, Eko dan terpidana lain dipaksa masuk ke sebuah mobil dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian udah kumpul sana ya, terus gini anak-anak dimasukin mobil Avanza, ngomongnya sih kita mah nggak tahu di sini. Terus ada berita, Eko dibawa polisi katanya. Kenapa kata saya tuh, nabrak orang tah.
Nggak tahu, dipaksa masukin mobil hitam. Setelah ditahan, sang anak dan sejumlah rekannya yang ikut dituduh mengaku mendapat intimidasi. Bahkan Kosi menyaksikan langsung saat menjenguk Eko terdapat tanda-tanda penyiksaan pada tubuh dan wajah sang anak. Anak-anak ngomongnya disiksa di dalam, Pak. Suruh ngaku. Digebukin, disiksa dulu di dalam. Eko cerita kalau digebukin? Hah? Eko cerita kalau digebukin di dalam? Ya, buktinya ininya pada rusak mukanya. Bapak lihat sendiri mukanya Iya, Eko iya, rusak? iya. Eko cerita nggak dia diapain aja? Ya, ceritanya ya teman-teman yang lainnya dipaksa suruh ngaku. Masih di wilayah Kesambi, Kota Cirebon, tim Sergap Investigasi juga menemui Aminah yang merupakan kakak dari Supriyanto terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Aminah, Supriyanto merupakan adik yang sudah diasuhnya sejak bayi. Sehingga Aminah sangat terpukul saat mengetahui sang adik ditangkap polisi. Mbak Aminah mengingat Supri sosok seperti apa? Lebih dari anak sendiri. Dari dia minta apa, ya pokoknya deket banget, Mbak. Waktu pertama kali dibawa polisi, ada yang ngabarin ke saya, Mbak, Supri dibawa polisi. Saya itu tenang banget, dikiranya nongkrong pinggir jalan dan minum. Karena itu udah biasalah kasus kecil, ibaratnya ya Mbak. Tiba-tiba maghrib kepikiran saya tuh, Pak, ke suami, coba lalari yuk. Ya itu dilalari, itu juga belum tahu kasusnya Mbak. Aminah menuturkan bahwa pada malam terjadinya insiden pembunuhan terhadap Vina dan Eki, sang adik sedang berkumpul di rumah ketua RT bersama terpidana lainnya. Berarti malam hari itu di rumahnya Pak RT? Iya. Dan yang kita dengar informasinya Pak RT juga dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan, tapi Pak RT mengatakan mereka tidak ada di situ. Pak RT itu bohong. Mbak Aminah yakin 100% Supri? Insya Allah yakin. Karena pada waktu malam itu ada yang lihat juga tetangga bahwa di situ rame. Karena 9 orang anak tidur di situ semua. Sayangnya mantan ketua RT yang seharusnya bisa membuktikan alibi para terpidana menurutnya justru tidak mengakui di hadapan penyidik maupun pengadilan. Kita semua keluarga udah datang ke rumah Pak RT. Mohon Pak ngomong sejujurnya bahwa anak-anak tidur di situ. Pak RT bilang, enggak, ini bukan urusan saya nggak tahu, saya nggak mau ikutan. Gitu Pak RT. Pak RT dihadirkan di persidangan? Dihadirkan. Mbak Aminah, tapi ceritanya beda? Beda. Sama realitanya? Beda. Ada lagi kejanggalan Mbak Aminah yang menurut Mbak Aminah ini kok nggak pas, kok tidak sesuai? Apalagi? Ya masalah saksi yang melapor. Saksi yang melapor siapa? AF dan Dede. AF dan Dede ini siapa lagi? Nah itu dia yang melapor anak-anak. Melaporkan anak-anak bahwa ke? Anak-anak itu yang ngelakuin pembunuhan almarhum Vina dan Eki. AF sama Dede ini siapa ya? Nggak tahu. Kita juga nggak kenal. Guna mengkonfirmasi keterangan keluarga terpidana kasus Vina Eki, tim Sergap Investigasi langsung mendatangi rumah mantan ketua RT yang menjabat saat kejadian penangkapan para terpidana 2016 silam. Sayangnya saat kami datangi, mantan ketua RT Tasran sedang tidak di tempat. Kita tadi sudah mencoba bertanya kepada sekitar, tetangga, rumah Bapak Pasren, mantan ketua RT, tempat di mana anak-anak ya Supri, Eko biasa nongkrong ini tinggal. Dan tepatnya di sini ya, pagar dengan cat cat jingga. Kita akan coba dulu ya. Apakah betul tidak ada di tempat atau seperti apa Bapak Pasren ini? Assalamualaikum. Tidak ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dikunci ya. Salah satu tetangga yang tinggal di sekitar rumah Pak Pasren. Ya baik pemirsa, kita masih harus ya bertemu untuk bisa mendengar versi atau bagaimana fakta serta informasi
versi Pasren, lagi-lagi mantan ketua RT yang saat itu rumahnya menurut keterangan dari orang tua para pelaku atau terduga pelaku itu sering digunakan oleh ya tadi Supri, Eko dan kawan-kawan ini untuk nongkrong hampir setiap harinya, dan juga ketika malam ketika Vina dan juga Eki terbunuh, para pelaku ini, Eki dan teman-temannya yang saat ini masih ditahan di kepolisian atau sudah terpidana di kepolisian ya. Para terpidana ini mengaku mereka berada atau alibi mereka berada di rumah yang bersangkutan ini, mantan ketua RT Pasren. Tetapi dalam BAP atau berita acara pemeriksaan, Pasren mengatakan mereka tidak berada di tempat. Sebuah keterangan yang berbeda dari keterangan yang disampaikan oleh seluruh pelaku yang saat ini ditahan. Selain kejanggalan dalam penangkapan tersangka hingga disidang dan mendapatkan vonis, keberadaan dua saksi yakni Aib dan Dede yang mengaku melihat wajah para pelaku juga diragukan pihak keluarga pelaku. Selain warga tidak mengenal keduanya, ketidakhadiran Aib dan Dede dalam persidangan pun dinilai syarat kejanggalan. Ya, kasus pemerkosaan Vina menuai kontroversi, ada atau tidak, karena sperma yang tertinggal tidak pernah diperiksa. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi saat Sergap Investigasi kembali.